Pernah nggak sih kamu lagi santai, terus lihat ke atas dan kepikiran, kenapa ya langit itu warnanya biru? Ini kan salah satu pertanyaan paling pertama yang kita punya dari kecil. Nah, tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita bakal pecahin misteri ini bareng-bareng. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya. Kenapa harus biru? Kenapa gitu bukan ijo atau ungu atau sekalian aja hitam pekat kayak di luar angkasa? Pertanyaannya emang kedengeran simpel, tapi jawabannya, wah itu bakal bawa kita ke petualangan sains yang seru banget. Nah, biasanya nih, ada satu tebakan yang paling sering muncul. Banyak banget yang ngira langit itu biru karena mantulin warna lautan. Ya, masuk akal sih, kan bumi kita isinya kebanyakan lautan. Tapi bener nggak ya kira-kira? Jawabannya adalah salah besar. Mitos soal pantulan laut ini tuh salah satu miskonsepsi sains paling populer loh. Jawabannya sebenarnya jauh lebih keren dan terjadinya itu di tempat yang nggak kita sangka-sangka, persis di atas kepala kita. Oke, biar ngerti misteri ini, kita harus kenalan dulu sama dua aktor utamanya, cahaya matahari dan atmosfer bumi. Gimana mereka berinteraksi, itulah kunci dari semua drama warna yang kita lihat di langit. Yuk kita mulai dari aktor pertama, cahaya matahari. Walaupun kelihatannya putih atau agak kuning gitu ya di mata kita, cahaya matahari itu sebenarnya adalah campuran dari semua warna pelangi. Yep, bener banget. Semua warna ini, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, semuanya ada di dalam satu pancaran sinar matahari. Dan tiap warna ini punya sifat yang beda-beda. Nah di sini nih bedanya. Anggap aja gelombang cahaya merah sama jingga itu panjang dan geraknya santai. Sementara itu, gelombang biru dan ungu itu jauh lebih pendek, lebih lincah, dan energinya tinggi. Perbedaan energi inilah yang jadi penentu segalanya. Sekarang kita masuk ke main eventnya. Apa yang terjadi waktu cahaya ini ketemu sama atmosfer kita? Fenomena ini namanya hamburan cahaya. Kalau mau keren, nama ilmiahnya itu hamburan Rayleigh. Dinamain dari fisikawan Lord Rayleigh yang pertama kali ngejelasin ini di tahun 1871. Ini tuh istilah buat momen ketika cahaya matahari nabrak triliunan molekul gas dan partikel debu super kecil di atmosfer kita. Dan ini dia kuncinya. Karena gelombang biru itu pendek dan lincah, dia yang paling gampang mental dan nyebar ke segala arah pas nabrak partikel-partikel di udara. Coba bayangin kayak bola pinball biru yang mantul ke sana kemari tanpa henti. Nah, semua cahaya biru yang berpencar itu akhirnya memenuhi langit. Makanya, kemanapun kita melihat di siang hari, mata kita menangkap cahaya biru yang datang dari segala penjuru. Dan ya, itulah yang bikin langit kelihatan biru. Oke, tunggu dulu. Kalau langit biru karena hamburan cahaya, terus kenapa pas matahari terbenam, warnanya jadi merah sama orange? Nah, ini dia plot twistnya, yang sebenarnya justru bikin penjelasan kita makin kuat. Bedanya ada di jarak tempuh cahaya matahari. Kalau siang, matahari kan di atas kepala, jadi cahayanya cuma ngelewatin atmosfer yang tipis. Tapi pas senja, posisi matahari di ufuk, jadi cahayanya harus nempuh perjalanan yang jauh lebih panjang buat sampai ke kita. Di perjalanan panjang ini, semua cahaya biru yang lincah tadi udah keburu abis tersebar di tengah jalan sebelum sampai ke mata kita. Jadi, siapa yang bertahan? Cuma gelombang cahaya yang paling panjang, paling kuat, dan paling santai, yaitu merah dan jingga. Cuma merekalah yang sanggup bertahan dalam perjalanan maraton, menembus atmosfer tebal, dan akhirnya sampai ke mata kita, melukis langit senja dengan warna-warna yang luar biasa. Nah, sekarang buat kamu yang benar-benar penasaran, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang muncul. Anggap aja ini pertanyaan buat level yang lebih tinggi nih. Gini deh, kalau gelombang yang lebih pendek itu lebih gampang menyebar, dan gelombang ungu itu kan lebih pendek dari biru. Harusnya langit warnanya ungu dong, bukan biru? Nah, ini pertanyaan cerdas dan jawabannya ada dua bagian. Pertama, matahari itu sendiri memang memancarkan cahaya biru lebih banyak daripada cahaya ungu. Jadi, bahan baku warna birunya emang lebih melimpah di langit. Kedua, dan ini yang paling penting, mata kita secara biologis emang jauh lebih peka dan jago nangkep warna biru dibanding warna ungu. Jadi, kombinasi dari dua hal inilah yang bikin kita ngelihat langit itu biru. Jadi, setelah semua penjelasan ini, apa sih intisari yang bisa kita ambil? Gampang banget. Langit biru itu adalah bukti nyata yang indah bahwa atmosfer kita sedang bekerja, menyebarkan cahaya matahari sekaligus melindungi kita semua di bumi dari radiasi berbahaya. Jadi, tiap kali kamu lihat langit biru,
Sebenarnya kamu lagi nonton fisika perlindungan planet kita beraksi secara langsung. Sebagai penutup, aku tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Kalau seandainya bumi kita ini nggak punya atmosfer sama sekali, kayak di bulan gitu, kira-kira langit kita bakal warna apa ya? Jawabannya, dijamin bakal mengubah cara kamu memandang langit biru selamanya.